Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktek tentang TOC ya, Table of Content. Jadi itu tentang daftar isi otomatis. Nah, di sini saya sudah ngasih file ke kalian biar kalian bisa langsung praktek. Jadi kalau mau mengerjakan daftar isi otomatis itu, oke, di sini kalau mau bikin daftar otomatis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi nanti kalian ketik aja dulu filenya kalian itu makalah atau skripsi. Nanti seperti ini misalkan contohnya di sini kan ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi bab satu pendahuluan. Nah, di bab satu ini juga ada subbab lagi, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan. Kemudian di bab 2-nya ada pembahasan dan beberapa subbab lainnya. Jadi nanti kalian atur dulu nih babnya apa aja, terus subbabnya apa aja, seperti ini. Nah, nanti tinggal sama ininya, sama apanya, layoutnya ya. Itu kan kalau layout tergantung aturan yang digunakan seperti apa. Ini kalau di contohnya saya pakai atasnya 2 cm, kirinya 3 cm, kemudian bawah dan kanan 2 cm pakai kertas A4. Jadi kalau ini tergantung pengaturannya dari aturannya, misalkan PPKI-nya kampus, kalau skripsi biasanya itu ini 4, terus ini 4, yang lain itu kalau nggak salah 3. Silakan dilihat nanti di PPKI-nya. Nah, kalau sudah selesai kalian buat seperti ini. Nah, yang pertama diatur itu di bagian home style. Di sini ada heading 1 dan heading 2. Nah, di bagian heading 1 ini kalian arahkan kursornya langsung ke kanan, kemudian pilih modify. Nah, di heading 1 ini biasanya kan bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode. Nah, seperti itu dia judul besarnya. Kalian atur di sini format tulisannya, misalkan pakai Times New Roman, besarnya tetap 12, kemudian ininya hitam, ini bold. Nah, untuk ngatur spasinya di bagian format ini. Di format ini pilih yang bagian paragraf. Nah, nanti ininya 0. Nah, ini before, spacing before-nya kita nolkan aja. Kemudian di bagian ini ndak usah diisi. Terus ininya tergantung ya, nanti kalau proposal biasanya 1,5, kalau skripsi itu double, kita pakai yang 1,5, kemudian oke. Nah, terus posisinya nanti bisa dipilih di sini, misalkan posisinya dia di tengah, tinggal diklik, kemudian oke. Nah, kemudian itu untuk heading 1. Jadi setelah bab biasanya ada subbab kan ya, misalkan di bab 1 ini ada latar belakang, nanti kan misalnya tergantung ini juga, tergantung aturannya juga. Ada yang pakai A, ada yang pakai 1.1, jadi nanti di bab 2 nya pakai 2.1. Tapi kalau pakai A nanti di bab 2 kita mulai lagi dari A. Nah, ini kalau tadi di heading 1 yang subbabnya itu di heading 2. Kita atur ini langsung diklik kanan modify, pilih Times New Roman 12 hitam, di bold juga. Nah, dia posisinya nanti di sebelah kiri, bukan di tengah. Kemudian kita atur paragrafnya, ini 0, kemudian ininya pilih 1,5, terus ini oke. Karena dia pakai numbering, kita atur numberingnya dipilih, misalkan kalau di kampus biasanya pakainya yang ini, kita pilih yang ABC besar ini, di oke. Nah, agar ini posisinya lurus,
Ini kan agak masuk ya, kita atur lagi di paragrafnya. Nah, di bagian paragraf yang tadi di indentation sebelah kiri ini kita nolkan. Kemudian ininya boleh tetap, boleh ditambah, terserah nanti sesuai aturannya seperti apa, misalkan 0,7, kemudian klik OK. Nah, jadi tadi yang agak masuk sekarang sudah di pinggir, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita atur. Misalkan nanti di cover ini mau dimasukkan juga di daftar isi ya, kita bisa pilih seperti ini, kita ketik cover, kemudian kita atur dulu dia sebagai heading 1. Nah, biar gak kelihatan tulisannya kita putihkan aja di sini, tapi nanti dia bisa muncul di daftar isi. Nah, kemudian kata pengantar dia ini heading 1, tinggal diklik. Daftar isi ini juga heading 1. Ini heading 1. Kemudian bab 1 ini juga heading 1. Nah, yang latar belakang dia heading 2. Kemudian rumusan masalah heading 2. Tujuan heading 2. Bab 2 ini heading 1. Nah, yang subbabnya ini heading 2. Nah, ini dia dianggap lanjutan dari yang atas ya, kan tadi A, B, C, ini D. Ini tinggal kita ganti aja, geser. Dia kalian tekan yang backspace di keyboardnya ya, terus ketik A titik spasi. Nanti tinggal digeser ke pinggir sebelah sini. Nah, ini juga. Kemudian subbab berikutnya ini heading 2. Nah, dia bisa ngikut yang dimulai lagi dari A terus B. Terus ini heading 2. Terus selanjutnya sebentar. Nah, ini heading 2. Dan blok ini ya, nanti terus klik heading 2. Ini di blok heading 2. Ini di blok lagi heading 2. Nah, bab 3 dia bab besar, jadi dia heading 1. Nah, yang untuk kesimpulan ini heading 2. Nah, dia lanjutan dari yang atas H kan, seperti biasa. Ini kalian klik di sebelah kirinya K, kemudian tekan backspace, ketik A titik spasi, kemudian kalian geser ke kiri. Ini juga digeser, jadi diklik yang atas, diklik, jangan dilepas, terus digeser ya. Saya ulang ya, jadi kalau mau geser ini diklik, jangan dilepas, terus digeser. Ini juga diklik, jangan lepas, terus digeser. Nah, untuk reference ini dia heading. Oke, kita ubah daftar pustaka. Kalian blok, pilih heading 1. Nah, kalau sudah selesai ngatur seperti ini, sekarang kita kasih halamannya. Untuk ngasih halaman, pilih menu insert, kemudian ada di sebelah sini ada page number.
Nah, nanti kalian tinggal pilih posisinya, mau di atas, di bawah, di atas atau di bawah. Misalkan pilih di bawah, posisinya di tengah, tinggal diklik yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian biasanya kalau di halaman cover dan yang lainnya, misalnya daftar cover, kata pengantar, daftar pustaka, itu pakainya kan yang I. Jadi kalian klik di sini, kemudian pilih page number, format page number, pilih yang I, kemudian klik OK. Nah, dia sudah berubah jadi I. Kalau mau diganti jadi Times New Roman, tinggal di blok, kemudian ini ganti. Guys, ini 12. Oke. Nah, karena ini kan di awal I ya, terus sampai ke bawah jadi I, padahal harusnya kalau di bab itu angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita tinggal ngatur yang itu. Nah, biasanya juga kalau di cover itu gak kelihatan halamannya, maka kalian kembali ke menu header dan footer, klik yang different first page. Nah, nanti dia nggak ada, hilang. Tapi di halaman sini masih ada. Nah, kemudian untuk biar bab 1 dan seterusnya jadi angka Romawi, kalian klik 2 kali di sini. Ini kan kita masih ada di header dan footer. Jadi kita kembali ke teksnya, ini klik 2 kali di sini. Nah, menu header footernya nggak ada. Jadi nanti kalau mau mengatur header footernya, tinggal kalian klik 2 kali di bagian bawah halaman ini. Nanti dia muncul. Kalau mau kembali ke teks, tinggal klik 2 kali di teksnya. Nah, kemudian karena ini kan sudah I1, I2, daftar isi I3, nah kita atur yang bab satunya biar dia jadi angka Romawi. Kalian klik di sebelah kirinya huruf B, kemudian pilih layout, pilih menu break, kemudian pilih yang next page. Nah, seperti ini. Nah, ini dia hilang daftar isinya. Tinggal diatur aja di posisi kursornya di bagian sini, di bagian bab 1 pendahuluan, kemudian pilih insert page number, pilih di bottom, pilih yang ini. Nah, ini lanjutan kan, masih nampilnya Romawi ya. Oke, balik lagi tadi sampai di ini. Jadi ini kan lanjutan dari yang sebelumnya. Biar dia bisa diatur angka Romawi, ini di bagian sini kan ada link to previous. Jadi posisi kursornya di sini ya, di bab 1. Terus link to previousnya ini kita klik. Jadi kita matikan, karena kalau ini kan warnanya abu-abu, berarti dia lanjutan dari yang sebelumnya. Maka di sini 3, terus ini 4. Ini kita matikan. Nah, kita atur lagi atau kita hapus. Kita hapus aja. Kemudian di bagian sini page number ya, ke format page number. Kita pilih yang 1, 2, 3. Nah, continue from previousnya, pilih ganti yang ini, start at 1. Kemudian klik OK. Nah, ini kan belum, yang angka 1 tidak muncul karena di sini yang different first page-nya itu first page-nya dicentang. Jadi ini gak usah dicentang, nanti dia muncul. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini kan ini sudah I1, I2, I3 ya, terus sampai sini sudah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau ngecek juga bisa dilihat di sini.
Kalau yang di I tadi itu dia masuk di section 1. Kalau yang angka Romawi itu dia sudah di section 2. Terus misalkan ada yang diatur lagi, biasanya oh Bu, biasanya di awal bab itu halamannya di tengah, di bawah. Kemudian kalau yang halaman selanjutnya di atas, di bagian kiri, kanan atas misalkan ya. Nah ini kalian harus diatur lagi. Jadi gini, tadi kan bab satunya hanya satu halaman, ini sudah selesai. Kita ke bab 2-nya. Ini diklik aja di isinya bab 2, klik 2 kali. Nah, kalau sudah seperti ini seperti tadi ya. Klik di bagian sebelah kiri huruf B, kemudian pilih layout, break. Sorry, ini saya coba ke ataskan dulu ya, biar jadi oke. Karena kalau nanti ini akan ada halaman kosong, jadi seperti ini terlalu jauh. Oke, nah klik di kirinya huruf B. Oke, ini kan kita bikin yang section 3 ya, biar bisa ngatur yang misalkan ada aturan setiap awal judul bab itu halamannya di tengah, kemudian selanjutnya di pojok kanan atas. Nah ini klik di sebelahnya B, kemudian pilih layout, klik, kemudian pilih next. Nah ini akan jadi section 3. Ngeceknya bisa klik 2 kali di bagian halaman ini. Jadi ada filter section 3, 2 sama section 3. Nah nanti biar bisa diatur dengan gampang, ini kalian klik di bagian bawah ini, link to previews-nya matikan. Kemudian klik di bagian atas ini, link to previews-nya juga dimatikan. Kemudian pindah di section 3. Ini juga sama ya, diklik di bagian atas, link to previews matikan. Kemudian klik di bagian bawah, link to previews juga dimatikan. Nah, kemudian ini kan harusnya di bab 2 halaman kedua. Kita atur di bagian page number, format page number. Ini start from 2. Klik OK. Nah, untuk yang halaman 3, ini kan sama di tengah. Kita klik yang different first page. Jadi, different first page ini untuk setiap section. Nah, ini di section 3 kita klik. Nah, nanti kalau misalnya ini hilang, tinggal di insert aja. Insert button. Terus diatur Times New Roman ya. 12. Nah, kembali ke menu header footer, link untuk previewsnya matikan. Dicek lagi di sini. Nah, ini dimatikan. Nah, sekarang tinggal ngatur yang di sini. Ini kan harusnya di pojok kanan atas kita hapus. Kemudian page number top. Nah, pilih yang ini. Tinggal diatur tulisannya. Times New Roman 12. Kita cek ya, di sini udah benar. Bab satunya karena cuma satu halaman jadi tengah, bab 2-nya mulai halaman 2, kemudian halaman 3-nya pojok kanan atas. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal ngatur yang bab 3. Nah, sebelum ngatur bab 3, kita lihat dulu di sini untuk spasinya sama isinya sudah rapi atau belum. Ini klik 2 kali di bagian isi. Kemudian kita, nah ini masih terlalu jauh, kita backspace aja. Cukup 1 kali enter setelah paragraf terakhir dari subbab. Dicek sampai ke bawah.
Nah, ini juga. Nah, kalau ada yang seperti ini, maka judulnya itu jangan pisah dari isi. Kita enter satu kali aja, biar dia jadi satu dengan isinya. Nah, kemudian untuk bab 3, kita jadikan dia section 4. Jadi diklik di sebelah kiri B, kemudian layout, break, next page. Nah, ini sudah jadi section ke-4. Untuk mengatur halamannya kita klik 2 kali di bagian atas ini ya. Nah, ini udah jadi section 4. Ini halaman terakhir di sini 11, berarti ini harusnya halaman 12. Kita matikan dulu link to previous-nya. Di sini di first page-nya sudah tercentang. Kemudian di bagian sini juga kita matikan link to previous. Jadi tadi terakhir itu halaman 11, maka di sini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Kemudian di sini insert di footer itu ya, page number, format page number, bisa pilih ini continue from previous section. Misalkan kalian nggak inget terakhir halaman berapa tadi tuh, bisa ini. Kalau ingat bisa di sini start at 12, karena halaman terakhir 11 di bab 2. Kalau nggak ingat bisa continue from previous section, terus di OK. Kemudian insert posisinya di mana, di bawah, klik OK. Nah, ini sudah 12, tinggal diatur. Jadi kita blok, pilih Times New Roman 12, kemudian kita klik 2 kali di isinya. Nah, seperti ini. Nah, ini harusnya dia halaman baru, sama kayak ini mana tadi, layout, break, kemudian next page. Nah, udah lanjut ya 13. Dan di sininya belum ada halaman selanjutnya, karena di halaman selanjutnya belum ada. Langsung aja diklik 2 kali di bawah, kemudian insert di bottom 14. Nah, ini di sudah semua dicek. Terus ini terakhir 14, kita balik ke bagian daftar isi. Sorry, ini di halaman ini harusnya ini gak ada. Nah, klik 2 kali di bagian daftar isi sini, kemudian pilih insert. Ada di menu reference. Nah, di menu reference ini ada table of content, kalian klik aja. Kalian tinggal pilih salah satu mau yang mana, seperti ini. Nah, nanti nampilnya begini. Ini bisa dihapus karena sudah ada di atas. Kalau mau ganti tulisannya biar sama Times New Roman, tinggal diklik yang titik 3 ini, pilih Times New Roman 12, spasinya mau berapa. Ini di remove space-nya, ini di klik aja. Ini, nah sebesar ini. Kemudian pilih berapa, tomo 1 boleh. Nah, ini tulisan covernya kecil semua, kalau misalnya diganti bisa dihapus. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi daftar isinya. Kalau misalkan ada penambahan halaman,
kalian tinggal klik yang di bagian update ini. Kalau yang bagian atas ini update page numbers only, jadi kalau kalian tidak menambahkan subbab atau bab apapun, hanya menambahkan isi kemudian halamannya geser, tinggal klik yang update page number only kemudian oke. Tapi kalau kalian menambahkan subbab, halamannya geser, itu pilih yang update entire tabel, nanti diklik oke. Jadi seperti ini. Cuman kalau entire tabel nanti dia kembali ke defaultnya tadi, jadi harus diatur lagi, diklik 3 terus tulis halamannya besarnya berapa, spasinya 1. Nah seperti ini. Jadi memang mending dikerjakan sampai selesai baru diupdate. Nah untuk yang bab 1 ini harusnya kan dia bab 1 pendahuluan, ini tinggal diklik di sini kemudian tekan backspace, kemudian tekan lagi, kemudian di blok aja dari titik-titik ini sampai angka 1, kemudian di backspace spasi. Nah ini biar nanti tidak warna hitam, ini tinggal di blok yang garis bawahnya pilih putih. Sama untuk bagian bab 2 juga, ini dari titik-titik sini sampai diklik kemudian tekan shift, ininya ditekan sini, intinya di blok aja, kemudian di backspace spasi. Di blok garis bawahnya kasih warna putih. Ini juga sama ya, jadi ini sebelahnya diklik backspace, kemudian kalian blok aja dari titik-titik ini, backspace lagi spasi. Ini udah jadi. Nanti daftar isinya seperti ini. Kalau misalkan kalian baca, misalkan mau langsung ke bab 2 bagian tertentu, bisa dilihat ya di sini kan CTRL plus klik. Jadi kalian tekan di keyboardnya CTRL itu, nanti mau ke yang mana, ke bagian D, tinggal diklik, nanti dia sudah langsung mengarah ke bagian D. Jadi seperti ini, lebih gampang daripada bikin yang manual.